Anak buah saya salah pilih. Saya akan bertanggung jawab. Katanya kan gitu. Anda ini tidak adil kata DPR. Oh nggak bisa, itu melampaui wewenang gitu ya, ikut campur urusan peradilan. Tapi nggak boleh dalam proses pengawasan itu melampaui wewenang. Misalnya melakukan evaluasi dan bahkan memberhentikan, itu melewati kewenangannya. Permainan politik di Indonesia yang paling berbahaya saat ini adalah menggunakan para influencer dan buzzer. Bayangkan kemarin ada sekitar 10 calon hakim agung yang diperdebatkan 3 nama. Kalau DPR merasa tidak nyaman dengan pilihan KY, ini nggak ada orang-orang saya nih, ditolak seluruhnya, Cak. DPR kita diawasi dan tidak bisa bekerja tanpa disuruh oleh partainya. Katanya dulu ngobrol di warung demokrasi itu santai. Begitu ada yang mau berkuasa penuh, langsung serius. Ya Sayyidi. Assalamualaikum. Waalaikumsalam. Wah, soleh sekali. Salawat mana-mana. Iya Mas, ini aku sambil supaya ini satenya mantap. Biar satenya berkah. Oh, alhamdulillah. Laris. Itu kita bacain sholawat sambil nusuk, kita bacain sholawat. Tapi ada yang perlu diselawatin juga satenya. Oh gitu, selamatan maksudnya itu. Nyatain wakil rakyat. Itu loh Mas. Aku tuh risau bener ini, makanya saya kalau hati risau tuh tak baca sholawat. Ya? Iya, risau bener aku, gimana itu DPR? Kok bisa-bisanya dia bikin aturan memberhentikan pejabat negara karena ada yang ketes itu loh. Oh, insyaallah. Itu gimana tuh ceritanya tuh Mas ya? Kalau sudah ngomong-ngomong DPR perlu kita panggil teman nih. Oh gitu. Iya, biar seru. Oh, memang siapa yang mau sampean aja kemari? Biasa orang Padang juga. Aduh, Padang semua. Kita kuasai Madura nih, ada Bang Efrizal. Padang semua nih. Ya udahlah. Halo Bang, ayo dah, ayo masuk. Ayo. Lama gak jumpa kita Bang? Udah silakan udah. Udah Efrizal nih, luar biasa. Tapi topinya hijau. Iya, dia. Itu hijau apa itu? Iya, pasti NU lah. Aduh, terima kasih loh. Iya. Udah Efrizal udah datang ke sini. Saya itu tadi cerita sama Ferry itu risau. Karena apa ya? Ini sistem ketatanegaraan kita kok semakin hari semakin kacau gitu loh. Masa iya DPR bisa memberhentikan pejabat negara yang statusnya itu sama-sama tingginya gitu loh. Iya. Atau DPR kita tinggikan lagi di bawah Allah Subhanahu wa taala gitu ya. itu gimana Mas? Kalau sampean melihat gimana tuh Mas? Ya pertama ada banyak. Bawa ke belakang dulu nih. Iya. Nggak jadi kita nyati DPR. Satunya nih. Tolong nih. Nah, itu selanjut Mas. Rusdi biasanya dia lewat bawah. Dia sudah punya duit. Iya, jadi dia lewat atas. Flyover dia. Ya, jadi ada banyak problematika kemarin Cak ketika pembahasan peraturan DPR nomor 1 itu dilakukan. Jadi tata tertib itu ya. Satu, kalau kita ingin ketahui peraturan tata tertib yang namanya tata tertib DPR kan harusnya untuk DPR. Ya. Nah ini bahkan bisa memutuskan sesuatu yang mengikat keluar. Nah, jadi DPR sadar nggak fungsi, tugas dan kewenangannya? Jangan-jangan DPR pokoknya kami bisa, nah, gitu ya. Nah ini jadi salah satu catatan bahwa secara konsep sebenarnya lembaga legislatif, eksekutif, yudikatif itu kan terpisah karena sistem presidensial ya, kamar-kamar gitu ya. Cuman memang mereka saling checks and balances, saling melengkapi ya, mengawasi satu sama lain. Tapi tidak boleh dalam proses pengawasan itu melampaui wewenang, misalnya melakukan evaluasi dan bahkan memberhentikan, itu melewati kewenangannya. Kedua, peraturan tata tertib ini tidak boleh bertentangan dengan undang-undang dasar dan undang-undang. Ini sudah bertentangan dengan undang-undang, bertentangan pula dengan undang-undang dasar. Apa contohnya pertentangannya?
kekuasaan kehakiman menurut pasal 24 itu adalah kekuasaan yang merdeka. Merdeka dari siapa? Dari siapa saja. Kalau kami ingin memutuskan A, B, C, itu berdasarkan rasa keadilan di diri hakim. Nah sekarang bisa dievaluasi, Cak. Anda ini tidak adil, kata DPR. Oh, nggak bisa, itu melampaui wewenang gitu ya, ikut campur urusan atau DPR bisa bilang, kalau Anda putus begini, harus putusnya gini dong. Kalau Anda putus begini, nanti Anda saya rekol. Itu sudah bisa banding dan kasasi di DPR kan. Nah, jadi ini problematika ketiga, peraturan itu bahkan tidak ada di pasal 7 Undang-Undang 12. Soal hierarki peraturan perundang-undangan. Dia ada di pasal 8 soal jenis. Memang mengikat, tapi nggak boleh kemudian melabrak yang ada hierarkinya. Nah, saya merasa DPR bukannya tidak tahu ya, tetapi ini kepentingan politiknya yang ingin dilakukan. Itu perasaan saya. Oh, perasaan sampean itu ya. Hampir kan, sama dengan perasaan saya berarti. Semenjak DPR terlalu keterlaluan begini, sudah terbawa perasaan kita ya. Iya. Nusuk sate aja salawat. Iya, salawat. Iya, galau, Mas. Itu orang baik, Cak. Oh, galau. Kalau orang jahat dia nusuk sate sambil nyumpahin DPR. Enggak, kita ya makanya orang baik. Salawat. Kan orang Madura, Mas. Iya, luar biasa. Yang kita hadapin 2 Padang ini bukan apa-apa masalahnya. Di mana-mana menurut orang Sumatera Barat, orang Minang, Madura itu etnisnya sangat berdekatan dengan Padang Pariaman. Iya. Bercandanya sama ya. Candanya sama. Iya. Mas Efrizal itu kalau sampai pasti paham lah sejarahnya, ceritanya tuh gimana tuh. Kok bisa muncul tata tertib kayak gituan itu? Iya, kalau melihat dari sejarahnya, pertama kita harus bilang ini warisan. Warisan dari presiden yang lalu, Pak Jokowi. Oh. Kenapa warisan? Benar. Kasus ini muncul di tahun 2022. Tepatnya 2022 di eranya Bambang Pacul. Saat itu Pak Suwanto diganti dengan Guntur Hamzah. Apa yang dikatakan oleh Bambang Pacul? Dia menyatakan bahwa DPR semestinya juga bisa mengevaluasi dan mencopot. Karena apa? Karena prosesnya ini DPR yang melakukan fit and proper test. Itu yang pertama. Yang kedua, kok yang milih DPR ternyata undang-undang DPR malah dibatalkan seringkali oleh Aswanto. Akhirnya diganti. Dan yang kedua, muncul keinginan revisi dari UU MK, revisi keempat. Salah satunya melibatkan masyarakat. Kalau masyarakat minta mencopot, DPR bisa mencopot. Dan alasan dibalik itu juga tadi dikatakan memang ini aneh. Dari bawah nanti ke atas. Harusnya kan hierarki atas ke bawah. Kalau ini dari bawah ke atas. Rencananya atau kita mencium ada kemungkinan dari Tatip nanti berbagai undang-undang mengikuti arahan Tatip. Nah kalau memang mau dibuat dari bawah ke atas nggak apa-apa. Yang paling bawah kan rakyat. Rakyat yang pilih DPR. Rakyat bisa pecat DPR kan? Iya. Kalau mau masalah rakyat tidak dilibatkan. Ini kan. Kan seolah ini kalau mau betul-betul dari bawah intermezzo. Tapi bukan itu poinnya. Yang ini kepentingannya siapa sesungguhnya kalau Mas Efrizal lihat? Kalau melihat penguasanya PDI, PDP ya, Golkar, Gerindra. Ini yang mayoritas di DPR kan. Ini sebetulnya kepentingan siapa sih? Kalau sampai lihat? Kalau DPR itu kita bicara pasti konfigurasi politik. Bicara konfigurasi politik, kita sudah tidak bisa lagi melihat bahwa DPR ini sudah ada posisi. Malah DPR tidak ada sama sekali oposisi. Artinya ini adalah bisa jadi perselingkuhan dalam hubungan trias politika atau check and balance. Karena apa? Karena nanti DPR bisa dari komisi memberikan evaluasi kepada pemerintah dan pemerintah yang bisa mencopot. Nah, selain itu kalau DPR lebih tepatnya bisa mencopotnya di MK. Oke, berarti kuncinya juga ada di pemerintah. Iyalah, kasus Aswanto dulu dia bisa diberhentikan karena disetujui oleh Jokowi kan? Iya, karena dilantik Jokowi kan. Kalau Jokowi nggak mau melantik kan bisa. Itu gimana? Berarti Prabowo
kalau nggak setuju gimana dengan itu? Iya. Misalnya Dengan yang mana? Yang tatib? iya Dengan apa? dengan yang tatib. Ya kalau itu agak lihai juga permainan politiknya. Sebab kalau mau melibatkan presiden kan harusnya revisi undang-undang. Ini revisi peraturan tata tertib di DPR. Satu-satunya peran presiden untuk ikut campur permainan terlarang ini adalah memastikan koalisinya betul-betul teguh kepada undang-undang dasar dan undang-undang. Nah, sejauh ini belum ada presiden menganggap itu bermasalah, kecuali ya ada orangnya presiden yang bisa ikut campur urusan eksekutif sekaligus legislatif ya. Kemarin kan banyak yang dikoreksi oleh Pak Wakil Ketua DPR. Tetapi nggak terlihat untuk peraturan tertib, walaupun kemudian Pak Dasko misalnya mengatakan tidak ada kewenangan di tatib ini untuk memberhentikan penyelenggara atau pejabat negara di lembaga-lembaga tertentu. Ini fokus konsentrasi gagal oleh Rusdi ini. Masuk Sate Madura ini rusak permainan. Cepat sekali Rusdi. Baru ditusuk udah dibakar. Oh iya, luar biasa. Tapi ini sate berkah ini udah saya bacain sholawat tadi. Iya. Saya kalau biasa makan sate Madura itu kecapnya itu kelihatan. Kalau sate Padang? Kalau sate Padang nggak ada kecapnya. Oh nggak ada kecap. Itu kan sate nomor 1 di dunia ya. Ini kan nomor 1 ya. Ini nomor 2 ya. Enggak. Yang mana yang benar? Yang nomor 1 itu sate Madura. Nomor 2-nya juga sate Madura. Sate Padang berikutnya Pak. Kalau sepak bola nomor 1 Semen Padang, nomor 2 Madura United. Ya. Itu benar ya? Iya. Enggak mau. Enggak mau jawab aku. Ayo lanjut. Nah, itu tidak terlalu ini ya, kental penolakan, tetapi memang ada bahwa itu tidak akan terjadi upaya pencopotan. Tunggu. Wah, apalagi kamu ini luar biasa nih. mengganggu orang bicara, ini lagi serius ini dia. Agak elit sajian hari ini. Iya. Wah ini kayaknya Maduranya terkontaminasi nih. Biasanya pakai piring kalau orang Madura. Nah, coba tanya kalau di kampung Daef Rizal ini apa namanya ini? Beda namanya, Cak. Apa mas? Kalau di Madura dulu lah. Madura Kates. Nah, Kates. Kalau di kampung Daef, Abangnya lebih paham. Tinggalnya banyak di Jakarta. Ini Padang swasta semua ini. Payah ini Padang swasta ini. Jadi apa namanya ya, memang ada penyampaian, tapi kan setelah ribut, Cak. Dan itu nggak konsisten. Misalnya Hasan dari Gerindra mengatakan bahwa apa salahnya, kami memang punya kewenangan. Kan evaluasi di kami wakil rakyat. Nah dia tidak baca undang-undang dasar dan undang-undang konsep pembatasan kekuasaan itu. Lalu beberapa hari tiba-tiba Bang Daniel tuh dari Gerindra juga ya. Agak lebih nice ya ucapannya, ya kami tidak ada niat dan tidak akan ada pemberhentian pejabat negara, tetapi orang sudah bergejolak dulu baru diperbaiki omongan-omongan itu. Uniknya, Cak, per hari ini tadi anggota DPR memanggil DKPP untuk rapat evaluasi DKPP berdasarkan tata tertib nomor 1 itu. Waduh, berarti sudah besok pagi mungkin DKPP diberhentikan semua. Bahaya ini. Nah kan ada kekhawatiran bahwa ini pemanggilan untuk evaluasi supaya bergening politik di urusan perselisihan hasil pilkada kemarin. Marah-marahin DKPP, kenapa kamu mengeluarkan putusan ini, putusan itu? Kan nggak bagus, suasananya juga tidak tepat. Ini kan tadi Ferry cerita, besok sudah manggil DKPP. Iya. Nah, ini kan ada potensi berlanjut. Jadi rusak dong berarti sistem ketatanegaraan kita. Kalau sampai lihat gimana tuh? Iya, kalau ditanya jadi rusak, ya jelas bahwa DPR ini merasa superpower. Dia merasa bahwa dia sebagai lembaga tertinggi negara. Dan dia merasa bahwa dia mengawasi. Hanya saja persoalannya ketika DPR memanggil hal tersebut, garansinya bahwa DPR evaluasinya itu tidak sampai mencopot adanya di mana. Nah, ini yang belum bisa dibicarakan karena udah pasti setiap keputusan DPR itu bersifat tertutup nantinya, rekomendasinya tertutup, dan akhirnya kembali lagi
politik di kita ini adalah politisasi saja. Bagaimana kepentingan mereka untuk pilkada, bagaimana kepentingan mereka untuk menjamin pemerintahan itu berjalan di DPR. Nah, dalam konteks MK nih, MK itu kan ada 3 resources, ada 3 sumber, ya kan? DPR, Mahkamah Agung, pemerintah. Kalau ini berjalan misalnya, DPR bisa devaluasi yang unsurnya. Jangan-jangan pemerintah dan Mahkamah Agung juga melakukan hal yang sama. Sebelum masa jabatannya habis seperti kasus Aswanto. Selama ini yang terjadi, yang berjalan, kalau dia sudah mau habis, mau pensiun, ditanya mau lanjut apa tidak. Seperti itu kan. Nah, itu normal saja kan. Karena memang sudah mau habis masa jabatannya. Nah, kalau tiba-tiba kayak kasus Pak Aswanto dicopot di tengah jalan begitu, apakah pemerintah juga dan Mahkamah Agung lalu bikin tata tertib yang sama nantinya melakukan hal meniru DPR? Iya. Sudah pasti nanti ujung-ujungnya itu bisa 4 hal. Bukan lagi pelanggaran etika, sumpah jabatan, ataupun pelanggaran dalam hal ini tercela. Tapi satu lagi, pelanggaran karena tidak manut dengan siapa yang memilihnya. Dan akhirnya antar lembaga ini menjadi saling tersandra. Konflik kepentingan nantinya yang bermain. Dan dengan seperti itu ya bukan sekedar oligarki, tapi negara kita demokrasinya menuju kepada demokrasi yang sifatnya otoriter. Sifatnya adalah melanggengkan kekuasaan penuh nantinya. Mas, dalam konteks ini ada tawaran makan bentar dulu, jangan saya masih serius. Udah mulai serius. Katanya dulu ngobrol di warung demokrasi itu santai. Begitu ada yang mau berkuasa penuh langsung serius. Biar tidak kita sate. Nah, mau tanya apa tadi aku lupa. Nah, gimana dalam konteks kekuasaan tadi? Dalam konteks pembagian kekuasaan. Itu berarti DPR tuh mau-maunya sendiri. Dia mau di atasnya lembaga-lembaga ini berarti. Jadi dari langkah-langkah yang dilakukan DPR belakangan ini memang agak mengkhawatirkan. Ya, Pak Aswanto itu kasus paling brutal ya. Alasan DPR kan unik ya. Kami yang punya saham, terserah kami kok kalau mau mengganti direksi. Sejak kapan Mahkamah Konstitusi jadi perusahaan kan? Tapi itu keluar dari mulut anggota DPR. Dan itu bakal dilakukan bertahap. Nah, ini tatip ini setelah DPR gagal berapa kali ingin merevisi undang-undang MK. Mereka tidak paham konsep pembagian itu, yang kemudian membuat mereka jadi keterlaluan di titik tertentu dengan pilihan diksi perusahaan itu. Nah, saya merasa bukan mereka nggak paham undang-undang dasar. Orang politisi itu paham, cuman nggak mau saja patuh. Kan konsep ketatanegaraan itu terserah kita ini mau berpikir apa saja ya, soal ketatanegaraan, kepentingan politik apa. Tapi yang paling penting kita patuh kepada putusan peradilan. Peradilan yang akan memutuskan sejauh mana batasan konstitusional. Maka ada James Madison ya. Apapun pendapat kita soal konstitusi, pembagian kekuasaan dan lain-lain, tapi pendapat hakim yang dipegang. Jadi kalau mau memilih hakim konstitusi itu harus 9 orang yang dekat dengan Tuhan itu. Makanya ucapan Cak Imam terhadap DPR itu ada wakil Tuhan di muka bumi namanya hakim. Tidak anggota DPR. Nah, ini yang mau mereka pindahkan. Kalau kebijaksanaan itu memang orang-orang terpilih. Jadi kalau besok kita milih hakim itu orang yang kesolehan duniawinya dan ukhrawinya. Nah. Tapi nggak pakai zaim loh. Kalau zaim sudah pada ke sini. Zaim. Jadi itu harus paripurna, mendekatilah banyak kebaikan. Jadi 9 orang yang baik itu kan jarang, nggak bisa ganti-ganti itu. Ini 5 tahun sekali diganti, dipecat, dimasukin yang baru. Gitu ya. Ini kan kemudian semakin menambah kerisauan. Sebelumnya kan rakyat juga risau kan. Karena apa-apa itu harus melalui DPR. Mau jadi pejabat ini harus fit and proper test di DPR. Dan itu kan bukan perkara sederhana. Bukan sekedar kita punya kemampuan datang lalu dipilih. Iya kan?
mesti ada sayun-sayunnya kan katanya sih. Ada isu sayun-sayunnya itu. Apa tuh sayun? Jelaskan aja. Sesuatu. Sayun itu bahasa Arab. Coba deh. Artinya sesuatu itu apa, Cak? Ada sayun. Katanya nggak ada yang tidak terbuka di sate demokrasi. Tadi Mas Efrizal udah bilang ada transaksinya, katanya gitu ya Mas kan? Efrizal yang punya warung yang ngomong. Ya sudah barusan. Biar nanti kita kunjungi di penjara. Ada transaksinya. Ada gitu anehnya kan? ya. Ada transaksinya kan semakin risau. Dulu ada konsep. Sebentar dulu, belum selesai. Kan ada transaksi. Semangat. Ada transaksinya, gitu kan. Nah, kan semakin risau kita ini. Bisa nggak sih sesungguhnya pemilihan lembaga-lembaga independen itu tidak usah melalui DPR? Banyak modal di muka bumi ini, Cak. Modal nggak ada yang sempurna. Karena ciptaan manusia. Ayatnya, Cak, kasih. Coba Google. Jadi karena ciptaan manusia tidak ada yang memang sempurna, tetapi yang diharapkan membawa kebaikan itu adalah menyempurnakan sikap attitude orangnya. Nah, tapi sistemnya juga diperbaiki. Salah satu perbaikan sistem itu adalah menjauhkan DPR untuk melakukan fit and proper test pula. Yang ada itu biasanya hak konfirmasi. Yes yang or betul no. hak konfirmasi ya. Yes or no. Masalahnya ada contoh, Cak. Pemilihan hakim agung itu sudah konfirmasi. KY seleksinya, fit proper testnya di KY, lalu konfirmasinya di DPR. Yes or no saja. Malangnya kalau DPR merasa tidak nyaman dengan pilihan KY, ini nggak ada orang-orang saya nih. Ditolak seluruhnya, Cak. Bayangkan kemarin ada sekitar 10 calon hakim agung yang diperdebatkan 3 nama. Tapi yang 7 lainnya juga ikut disikat oleh DPR, ditolak. Nah, inilah cari-cari celah ya untuk politik itu tetap berkuasa. Bukan sistem yang baik, orangnya. Sistem yang baik itu rusak karena orangnya yang buruk. Nah, kemarin itu ada pertanyaan begini, orang makan itu Mas di sini, Mas. Ini menurut saya pertanyaan ya awam saja kan, agak bodoh-bodoh dikit lah gitu kan. Kan hampir semua yang diajukan ke DPR itu, ini terkait dengan pejabat, dengan jabatan, itu kan melalui presiden. Yes. MK, Pansel, presiden mengajukan sekian nama, KPU juga, Kapolri dan Panglima TNI juga. Nah, apakah itu akan berlaku untuk Kapolri dan Panglima TNI juga? Kalau begitu? Kalau Kapolri dan Panglima TNI kan biasanya bisa calon tunggal oleh presiden. Haknya konfirmasi di DPR. Nah, artinya kan tetap sama saja itu dari DPR. DPR kan bisa klaim, dulu aku yang milih kamu loh, yang tetapkan. Karena kasusnya dulu kalau nggak salah pernah ada yang ditolak kan di DPR itu. Kalau konsep sistem presidensial sebenarnya lebih banyak senat yang konfirmasi, yaitu DPD. Karena dia wakil daerah, jadi rakyat daerah. Bukan DPR, kita kebalik. Ya. Nah, Mas, aku masih heran nih, kepentingan apa sih? Masa semata-mata karena soal pilkada, soal pemilu gitu? Kalau ya, Mas Efrizal ini kan banyak nih punya cerita-cerita nih. Apa tuh Mas kira-kira, Mas? Kalau melihat itu dari proses ini bisa jadi kepentingannya adalah menyelamatkan situasi eksekutif. Satu, kedepannya nanti kan. Jelaskan dulu situasi eksekutif itu kayak apa tuh maksudnya itu? Antara hubungan DPR dengan eksekutif ini kan konfigurasinya sudah jelas, kepentingannya kepentingan pemerintah. Ya. Artinya keputusan-keputusan yang nanti diambil di parlemen dalam hal undang-undang misalnya, mereka berharap semuanya diikuti melalui uji kelayakan dan kepatuhan. Nah, persoalannya adalah ini uji kelayakan dan kepatuhan ini bukan dalam hal ini menjadi tempat pengawasan DPR. Karena DPR itu hanya untuk memilih, bukan mengawasi orang-orang. Nah, tapi sama DPR ini dijadikan semuanya berada di bawah eksekutif. Permasalahannya, kalau DPR mengawasi eksekutif, kita bisa bilang keren. Tapi permasalahannya di Indonesia, DPR kita diawasi dan tidak bisa bekerja tanpa disuruh oleh partainya. Permasalahannya mereka ini berada di bawah ketiak partai. Nah, sementara
kalau kita berbicara eksekutifnya adalah ketua umum partai. Menteri-menterinya ketua umum partai. Jadi bisa dikatakan ini sebetulnya satu gerombolan aja gitu ya? Iya, gerombolan yang menguasai permainan sistem ketatanegaraan kita. Dan gerombolan ini mau mencoba untuk menjadi melebihi dari masyarakat itu sendiri. Padahal supremasi kita adalah supremasi konstitusi, tapi menjadi supremasi parlemen. Parlemen menjadi superbody. Sementara parlemen ini jelas secara personalisasi politik saja mereka di bawahnya partai. Ditarik sama partai selesai mereka. Bahkan kasus, kalau kita agak menjauh, kasus anggota DPR dikutak-atik oleh partai kan sudah selesai. Artinya semua proses ini adalah nantinya ujungnya adalah partai. Partai itu siapa? Pimpinannya, ketua umumnya. Ketua umumnya siapa? Calon dari presiden. Jadi runutannya ya ini permainan dari para ketua umum partai juga, partai politik, bahkan orang-orang yang disebut dengan elit. Nah kalau ini terus misalnya betul terjadi lah ya, ini kan baru wacana ramai lah ya gitu. Iya. Karena di DPR sendiri Dasko bilang kaget dengan itu, tidak ada niatan seperti itu. Kaget dan heran. Kaget dan heran. Kalau heran itu kan dia harusnya mulutnya agak terbuka. Kaget dan heran. Tetapi kata Mas Ferry tadi, DPR sudah memanggil DKPP. Bisa jadi DKPP-nya dievaluasi dan kemudian bisa jadi diganti. Kan seperti itu. Nah, kan ini yang perlu kita pikirkan adalah kalau ini terus jalan, instrumen apa yang bisa kita pakai untuk menggagalkan ini? Kan ini tatip. Tatip berlaku ke dalam apa istilahnya kalau dalam hukum regeling dan basicking itu. Nah, itu basicking ya. Kalau itu dia regeling. Regeling. Maklum tukang sate Pak, enggak paham Pak. Namanya peraturan. Kan? Ya. Cuman sifat regeling ini memang erga omnes ya, mengikat semua. Nah, tapi tentangnya ini kan tentang tata tertib DPR. Artinya berlaku ke dalam. Harusnya ya siapa lagi, DPR kan nggak sampai keluar. Iya. Nah itu. Nah kok tiba-tiba tidak hanya sekedar mengatur DPR, tapi juga ada MK, Polri, TNI. Nah kembali ke kegelisahan saya nih. Kalau ini nanti jalan misalnya ya, instrumen apa yang konsisten kayak DPR. Kalau gelisah tuh kan begini duduknya. Kenapa tenang sekali penjelasan? Gelisah dong. Kan sudah baca sholawat. Oh iya bijaksana. Nah, ini terus jalan. Instrumen apa yang bisa kita pakai untuk menghentikan ini? Ya kalau mau mengikuti apa anjuran Bang Ferry juga dan kawan-kawan ya, pertama ya instrumen hukum kita melakukan judicial dengan jarak ke MA ataupun yang direkomendasikan petun kan, atau seperti kata Dian ke MK kalau hal tersebut. Cuma kan persoalannya adalah itu tadi di mana titik kepentingan rakyat. Jadi kalau seandainya memang tatip ini dinyatakan tidak akan menjurus kepada pencopotan, ini hanya menguatkan pengawasan DPR, kemudian komisi, kemudian diparipurnakan, maka satu-satunya elemen yang terpenting yang saat ini dituntut oleh masyarakat adalah keberpihakan eksekutif. Presiden berarti? Iya. Anak presiden ini, sekarang ini Pak Prabowo selalu berbicara kepentingan rakyat, mendahulukan rakyat. Bagaimana nanti ia mencermati hasil dari rekomendasi atau evaluasi dari DPR ini. Karena DPR bisa jadi mereka menyatakan bahwa kami cuma melakukan evaluasi dan diberikan rekomendasi itu kepada presiden. Presiden berani tidak untuk tidak menanggapi itu. Karena biasanya yang paling riskan adalah presidennya. Dan di era warisan Pak Jokowi itu presidennya yang bermasalah kan. Sementara DPR-nya mengikuti kemauan presiden dan kita pun selalu seperti itu. Oh, berarti kuncinya politik dong kalau begitu. Instrumennya politik. Iya. Yang ingin saya tahu itu kalau politik itu kan ya suka-suka lah, mesti subjektif kan. Kita ingin yang objektif, hukum misalnya, instrumen hukum untuk mencegah ini.
Apa Mas kira-kira? Misalnya gini, apa ada misalnya orang yang diberhentikan lalu dia bisa gugat ke PT UN? Karena ini tidak sesuai dengan hierarki peraturan perundang-undangan, menabrak Undang-Undang 12 tahun 2011 misalnya gitu. Ya kebalik ya? Ya. Pada dasarnya karena ini tidak merupakan sebuah tindakan yang tidak berdasarkan kewenangan atau wewenang dia, kan harus dianggap tidak pernah ada ya, tidak sah gitu ya. Tapi lagi kalau kita lihat sejarahnya kan DPR kadang-kadang tidak peduli saja, jalan saja. Ya. Tadi sama pandangan F. Rizal tadi saya setuju. Misalnya satu, kalau mau ini peraturan karena di bawah undang-undang diuji ke Mahkamah Agung. Cuman kalau di Mahkamah Agung kan kualitas iman kita meningkat, Cak, yang kita dulu diskusi ya. Setelah dimasukkan kan tidak ada persidangan, lebih banyak doa-doa, tentu iman yang meningkat, nasib belum tentu kan. Nah, bisa diuji tetapi dilakukan permohonan tafsir konstitusional. Jadi yang diuji itu undang-undang MD3-nya, bukan tata tertibnya, bicara kewenangan. Boleh nggak peraturan DPR melampaui batas kewenangan, tafsir MK apa gitu ya. Kalau diputus otomatis berimbas ke peraturan DPR itu. Bisa juga kalau sudah terlanjur dilakukan seperti upaya memanggil DKPP, kan itu ada tindakan administrasi yang bermasalah. Kita bisa bawa ke pengadilan tata usaha negara. Nah, sekali lagi ini jalannya bisa banyak, tetapi saya sepakat dorongan politiknya yang jauh lebih kuat, Cak, karena kan seluruh kebijakan partai itu karena perintah komando tadi itu ya, cerita ketua partai. Makanya Pak Bambang Pacul juga yang mengatakan, Anda tahu kan kenapa undang-undang perampasan aset yang selalu diomongin oleh banyak orang termasuk Prof Mahfud itu tidak jadi-jadi? Ngomong dong sama ketua partai. Jadi kita ini Korea. Korea Utara atau Korea Selatan belum ditemukan. Nah, jadi memang selain aspek yuridis itu kita harus tempuh juga aspek hukumnya, politiknya melalui pimpinan-pimpinan ketua partai. Saya itu agak heran tuh keributan sejak dari awal pelantikan Presiden Prabowo itu tidak berhenti-henti, Cak. Ribut terus dari keributan Sintayong sampai keributan peraturan DPR, dari keributan Rasman Nasution sampai keributan evaluasi ini. Jadi Pak Prabowo harus mikir, apakah jangan-jangan ada orang yang merencanakan stabilitas pemerintahannya itu terancam. Jadi dia tidak harus sekedar omon-omon juga, Pak Presiden harus datangin tuh orang. Anda jangan ganggu keributan dong. Saya mau membangun negara ini. Sudahlah keuangan dipotong sana sini ya. Sampai AC harus dimatikan setelah jam 12 siang. Ini sudah jam 12 siang, tolong AC dimatikan. Terus. Bukan kebalik. Kan pagi mestinya dimatikan karena masih dingin. Oh iya. Iya, betul ya. Iya dong. Nah, itu soal efektif dan efisien kebijakan. Jadi banyaklah problematikanya harus kita lakukan. Nah, berarti bisa nggak ya kita mengira menduga-duga tuh ini kemauannya Prabowo? Sih. Mantap kan tembakannya. Kuncinya kan ada di beliau. Iya kan? Kalau instrumen hukumnya sudah seperti itu tadi, tapi hukum tidak bisa melepaskan juga dari instrumen politik. Ya kan? Apapun lah hukumnya bisa ditabrak juga sama DPR kan? Aturannya seperti itu. Nah, ini berarti kan itu, Mas. Udah. Kalau melihat apa yang terjadi, bisa jadi dia belajar dari Pak Jokowi. Berguru. Iya, berguru dari Pak Jokowi. Dan kenapa Pak Prabowo menemui PDI Perjuangan? Bisa jadi Bambang Pacul itu inisiasinya yang menginspirasikan kejadian tersebut. Dan makanya PDI Perjuangan begitu ngotot. Dan kalau saya melihat, sebenarnya ada keuntungan juga bagi partai-partai lain mengikuti permainan itu. Karena kalau MK bermasalah, bisa jadi kasus dengan pemilu yang kemarin itu bisa dicopot hakim-hakim dari evaluasi. Dan bisa terjadi persaingan atau pertarungan nantinya antar
Presiden dan DPR. Nah, ini konfigurasi politik yang tadi Bang Ferry bilang bahwa situasi politik bisa nanti memanas dan akhirnya memang konflik kepentingan antar lembaga nanti. Ujung-ujungnya bisa jadi komprominya adalah presiden ini kestabilannya bagaimana. Ujung-ujungnya kembali lagi, presiden di kita yang saya pelajari selama ini bukan dia berpihak kepada masyarakat, tapi ketika ada masalah baru berpihak. Jadi berbeda berpihaknya. Ini berpihak setelah ada masalah. Bukan kepentingan masyarakat yang didahulukan. Nah, ini adalah persoalan-persoalan yang saya melihat inilah permainan politik mereka dalam rangka menyelamatkan kondisi perpolitikan di internal mereka masing-masing. Makanya terjadilah perkawinan yang harusnya PDI Perjuangan itu oposisi. Harusnya PDI Perjuangan pro kepada rakyat. Kok PDI Perjuangan mengikuti alur itu, bahkan paling ngotot. Bahkan mereka yang mengatakan silakan aja disampaikan. Nah, yang malah menurunkan tensi politik itu menggaransi adalah Bang Sufmi Dasko. Dan Sufmi Dasko ini saya rasa garansi ini adalah sebuah alarm dini. Artinya sampean melihat apa yang dikatakan oleh Bambang Pacul itu representasi partai gitu. Bukan pribadi dia yang biasa suka ngomong ceplas-ceplos spontanitas gitu. Representasi partai bisa, situasi waktu itu juga hubungannya masih harmonis antara Jokowi dengan PDI Perjuangan tahun 2022 yang tidak harmonis setelah Gibran. Artinya ini memang ada perkawinan yang tadi saya katakan bahwa partai ini tidak bisa melepaskan dirinya dari para anggotanya ataupun kadernya untuk bertindak sendiri. Mereka selalu mengontrol melalui fraksi. Mereka selalu mengontrol melalui kebijakan-kebijakannya. Makanya partai politik di Indonesia sifatnya adalah personalisasi. Dan dia tidak punya ideologi. Oke, belajar dari kasusnya Pak Aswanto ya. Latar belakangnya kan kelakarnya DPR. Ya wajar lah. Saya copot dia. Wong setiap undang-undang yang kami buat kamu batalin. Nah, bahasa kasarnya kira-kira begitu. Nah, kalau itu kemudian terus terjadi, ruang rakyat untuk mengkritik ingin ada perubahan terhadap undang-undang karena tidak sesuai, itu di mana? Ya habislah titik keseimbangannya hilang kan? Kan checks and balances. Nah, yang memilih salah tiga dari anggota Mahkamah Konstitusi kan? Balance-nya gimana? Ya hakim konstitusi yang akan mengoreksi kerja DPR. Nah ternyata titik seimbang itu yang dihajar. Sekarang hakim konstitusi bisa dievaluasi. Berarti uang publik nggak ada lagi dong? Nggak ada lagi. Padahal kan konsep ciri-ciri negara demokratis kan ada peradilan administrasi dulu. Setelah konsep modern, peradilan administrasi strict judicial review kan gitu ya. Nah itu ciri-ciri negara demokrasi, negara hukum gitu. Nah kalau kemudian titik seimbang itu hilang, ya artinya tidak ada lagi negara hukum. Makanya ada pantunnya itu, Cak. Gimana pantun? Cocok. Ini mudah-mudahan tidak lupa nih, Cak. Berburu ke padang datar. Asik. Cakep, Cak. Sebentar. Kenapa kok nggak ke Madura datar? Ya, enggak. Sekarang semen padang, Cak. Oke, lanjut. Ulang. Berburu ke padang datar. Cakep. Berguru ke palang ajar. Cakep. Presidennya datar-datar. Cakep. Politisinya kurang ajar. Cakep juga itu. Iya. Capek-capek mikir pantun, reaksinya cuma begitu doang. Ya Allah. Ini kan yang jadi kerisauan tuh kan di situ. Kalau begitu tuh, lalu public spare tuh ada di mana? Ruang publik itu ada di mana? Tahu bedanya Daef Rizal dan Ferry Amsari? Sudah habis hampir satu kotak ini. Dia belum juga disentuhnya. Ini dibuka aja pun belum. Kelihatan beda badannya. Aduh.
Ya Mas, beda Mas. Dari sisi postur beda. Sudah nggak usah dilanjut ya? Nggak usah. Nggak usah dilanjut. Silakan hinakan. Aduh. Tapi begini, kemarin itu juga ada yang bilang, wah jangan-jangan ini hanya pengalian isu. Nah, pengalian isu dari yang soal pagar laut, yang dari ini, itu segala macam lah, yang sedang ramai itu gitu. Itu kalau Mas Efrizal melihat itu nggak? Tidak ada peralihan isu. Yang ada adalah memang untuk menyelamatkan situasi politik. Supaya tidak terjadi lagi perbedaan pendapat bagi DPR itu sendiri. Dan tidak ada lagi misalnya, contoh, parcok. Nah, kalau partai coklat itu dia bermasalah kan bisa dievaluasi oleh DPR kan. Walaupun tadi DPR itu konfirmasi saja, bukan fit and proper test untuk Polri ya. Nah, hal ini adalah membuktikan bahwa DPR ini memainkan ini, pertanyaannya adalah siapa yang berada di balik itu? Kepentingan apa yang sedang diperjuangkan oleh mereka? Itu yang saya tanyakan dari awal tadi, Mas. Iya. Apa kira-kira kepentingannya itu gitu? Nah, kalau dibicarakan bahwa kepentingannya ini adalah kepentingan sekedar tatip, saya rasa ini terlalu jauh. Karena fungsi pengawasan DPR itu tidak berbicara tentang tadi evaluasi. Kalau cuma menguatkan komisi, ya tidak perlu dong menggunakan bahasa misalnya evaluasi. Tapi bisa saja apa yang sudah dibahas oleh komisi, apa yang sudah diperjuangkan oleh komisi, wajib ditaati misalnya oleh pimpinan DPR. Kan ini kan tatip saja. Ya. Tapi kan ini tidak bersifat evaluasi. Walaupun tidak menyebut pejabat, hanya menyebut calon. Tapi sudah tahu mereka bahwa sasarannya adalah situasi nanti. Kalau seandainya terjadi gonjang-ganjing. Nah, hal ini yang menjadi sasaran. Karena waktu kasus Pak Jokowi pun jelas Kapolri ditolak waktu itu kan. Kasus Budi Gunawan kan. Ditolak oleh DPR, diajukan oleh Pak Presiden, kemudian majukan kembali kan. Nah, ini artinya nanti akan ada evaluasi-evaluasi yang terus dilakukan. Hanya persoalan titik di sini ini, di mana nanti kegiatan dari para kami yang LSM ini, apakah kita sebagai lembaga swadaya masyarakat atau kelompok masyarakat sipil ini pro terhadap pemerintah atau tidak? Nanti payung bandulnya di situ saja. Kepentingan politik ini ya masyarakat yang memainkan ini, dan nanti Presiden tinggal melihat antara kepuasan masyarakat dengan resiko pemerintahan. Kalau kepuasan masyarakat ini dibutuhkan tinggi, maka diambil alih oleh Presiden dengan menyatakan tidak peduli dengan rekomendasi dari DPR. Tapi kalau seandainya dia berpikir bahwa instrumen ini sangat penting, seperti waktu kasus KPK kan, maka ya diikuti. Dan DPR ini bukan sekali dua kali, sudah banyak bermasalah. Hak angket KPK saja dulu diprotes oleh kawan-kawan. Itu adalah bukti kebablasannya DPR yang menaruh KPK dalam konsep eksekutif. Dan ini semakin lama memang keinginannya adalah beberapa lembaga negara ini diposisikan di bawah eksekutif. Oke, ke depan misalnya saya masih berandai-andai aja nih, misal DPR tetap ingin, karena kan kenapa saya andai-andaikan, karena di DPR sendiri suaranya yang keluar nggak sama, Dasko begitu dan lain sebagainya kan. Nah, andai lalu ini terus jalan, sementara dasarnya hanya tatip, sesuatu yang berlaku ke dalam tidak bisa keluar, nggak kuat ini secara hierarki peraturan perundang-undangan, secara perundang-undangan nggak kuat nih. Kira-kira apa yang akan dirubah oleh DPR untuk menguatkan ini dari undang-undang itu? Merubah undang-undang yang tentang hierarki perundang-undangan atau merubah undang-undang dasar? Kalau isu perubahan undang-undang dasar kan kian lama kian marak ya. Dua kubu bahkan mungkin lebih ya. Kubu yang menginginkan perubahan dan kubu ingin mempertahankannya. Nah, bahkan ada kubu yang ketiga katanya kembali ke undang-undang dasar. Di sanalah banyak hal yang sedang diperjuangkan masing-masing pihak.
Tapi dalam waktu yang lebih pendek, mungkin saja mereka mengubah undang-undang MD3 misalnya. Ya. Tetapi kalaupun tidak bisa, setidak-tidaknya mereka berupaya di peraturan DPR, atau katakanlah ini tes ombak ya. Seberapa banyak penolakan publik, nanti kalau ditolak dan alasannya kok evaluasi kewenangan dan segala macam yang baru ini dibuat di peraturan tata tertib. Harusnya undang-undang. Oke, kami buat di undang-undang. Nah, ya itu dia. Jadi salah makna, salah memaknai anggota DPR-nya dengan kritik publik ya. Ya, tapi sekali lagi tidak ada forum kepentingan yang bebas nilai ya. Bukan tidak mungkin berbagai hal akan dilakukan oleh berbagai pihak untuk mengupayakan kepentingan utamanya lolos. Sementara kepentingan-kepentingan kecil itu berserakan di ruang publik. Sehingga publik pun kebingungan. Tapi saya di poin yang samanya adalah bahwa jangan-jangan memang ini seluruh kepentingan sedang digerakkan. Semua orang punya kepentingan masing-masing dan itu yang sedang dipertontonkan kepada sebagai kita. Dosen hukum tata negara. Katanya satu aja. Saya jawab langsung nih ujung. Sebentar dulu. Sebagai dosen hukum tata negara, bagaimana Anda memandang kekacauan ini? Ya kan? Bukan itu. Salah menebak pikiran saya. Saya selawat nih. Sebagai dosen hukum tata negara. Apa yang akan sampai jelaskan kepada mahasiswa? Sementara teorinya kan sudah jelas, check and balances seperti itu. Hierarki peraturan perundang-undangan begitu. Ya kan? Asasnya juga sebegitu. Ya kan? Kan diajarkan tuh lex superiori derogat legi generali. Bukan lex superiori derogat legi priori. Priori ya. Priori kan? Ya kan? Itu. Ya. Itu kan kaidah-kaidah yang diajarkan bahwa hukum yang tertinggi itu mengesampingkan hukum yang lebih rendah, kan begitu. Makanya dari atas ke bawah kata Mas Efrizal. Apa yang mau sampean jelaskan kepada mahasiswa kalau kondisinya kayak gini? Bisa dimulai dari judul ya, kekacauan. Ya karena semua proses bernegara itu ada panduannya, konstitusi kita. Kalau kita bingung dengan bahasa di Undang-Undang Dasar, kita bisa lihat maksud aslinya di pembahasan perubahan Undang-Undang Dasar. Kalau kita belum mengerti original intentnya, maksud aslinya, kita bisa silau dari segi teoritik ya. Kalau masih bingung dari segi teoritik, kita lihat putusan MK yang memutuskan apa sesungguhnya makna konstitusionalnya. Nah, ini anggota DPR nggak pakai lihat-lihat itu, pokoknya terabas saja gitu ya. Yang saya khawatirkan begini, Mas Ferry. Saya khawatirkan, ngapain Pak kita berbusa-busa? Kata mahasiswa kan, ngapain Pak kita berbusa-busa bicara tentang teori pemisahan kekuasaan dan lain sebagainya dengan segala teori dan dalil-dalilnya itu. Wow, faktanya juga dikesampingkan oleh DPR. Yang kita beruntung dari kaum intelektual ya, terutama teman-teman mahasiswa ya. Pendekatan hati nurani kan jauh lebih dikedepankan. Ya, kekacauan itu mereka lihat bahwa terlalu dominannya hasrat politik, tidak terkendali lagi. Kan pagar-pagarnya konstitusi, peraturan, putusan peradilan, itu yang memagari kepentingan politik supaya tidak loncat pagar, tidak beringasan dan segala macam. Nah, ketika mahasiswa melihat itu, ada panggilan pasti mereka, panggilan intelektual mereka, bahwa tugas mereka sebagai anak bangsa melindungi peradaban. Makanya muncul Garuda Biru. Nah, ini kan politisi ini pintar ya, begitu publik sudah marah ya. Dulu kan kisahnya anak sulung, lalu anak bungsu kan. Begitu anak bungsu, publik marah, keluar Garuda Biru. Politisi pintar, slow down. Kami cabut gitu ya. Mahasiswa balik lagi ke kampus. Atau tunggu ini. Jadi ini semacam beberapa kasus sebelumnya kan, soal apa namanya gas, LPG. Soal LPG itu kan, kemudian soal apa namanya tuh PPN gitu. Kan ini disiapkan dulu, diciptakan dulu semacam kekacauan gitu, lalu presiden muncul sebagai pahlawan. Apa ada kira-kira indikasi begitu, Mas Efrizal itu? Ya, kalau melihat kemungkinan itu pasti ada. Karena kepuasan masyarakat tinggi di eranya Jokowi, kita belajar itu karena Jokowi memainkan hal tersebut. Contoh misal revisi UU KPK berapa kali ditarik oleh Pak Jokowi, Suspresnya tidak dikeluarkan saat itu, dan dia menyatakan bahwa tidak dibutuhkan revisi.
Tapi ketika dia terpilih untuk periode keduanya, dia langsung jalankan itu. Dan permainan politik di Indonesia yang paling berbahaya saat ini adalah menggunakan para influencer dan buzzer. Untuk apa? Memainkan opini di masyarakat. Dikit dah, buzzer laknatullah. Mereka memainkan itu supaya wacana pemerintah ini bisa masuk dan bisa mengacak-ngacak hal yang semestinya, dan ini yang digunakan oleh mereka instrumennya. Ujung-ujungnya nanti keberpihakan dari presiden itu menyebabkan presiden mendapatkan kepuasan masyarakat tinggi dan selalu dianggap pahlawan. Nah, inilah yang terjadi, dan saya selalu mengoreksi bahwa bukan seperti itu cara membuat peraturan perundang-undangan. Kalau mau secara sistem politik atau teori politik, itu harusnya dari masyarakat diproses oleh pemerintah menjadi sebuah hal yang diinginkan masyarakat atau kepuasan masyarakat. Tapi kalau negara yang bersifat sebaliknya atau dikatakan otoriter, itu adalah dari pemerintah atau dari elit, diputuskan oleh pemerintah atau elit, kemudian menjadi masalah bagi masyarakat. Dan inilah yang terjadi di negeri kita ini. Demokrasinya bablas. Ya. Oke. Jadi terlepas apakah ini di skenario atau enggak, kita menunggu Presiden Prabowo. Tapi aneh juga tuh, Cak. Gimana kok Kalau itu skenario, presiden itu terlalu mau bermain di hal mengikuti yang skenarionya DPR. Iya, skenario buzzer tadi. Oh, Cuma kan lucu tuh. Keluar gas melon, bermasalah gas melon ya, menterinya yang ngeluarin kebijakan. Terus ada wakil ketua DPR yang merespon atas nama presiden, bilang itu bukan kebijakan presiden. Pertanyaan besarnya, yang memilih menteri siapa? Kan presiden. Kok presiden mau cari selamat sendiri gitu ya? Kalau mau benar, cari dong menteri-menteri yang benar. Jangan malah kemudian buat kebijakan orang marah lalu berlaku seperti pahlawan. Nah, ini malah akan mendegradasi cara pandang orang dalam melihat presiden. Presiden tak mampu memimpin menteri-menterinya. Presiden hanya ingin membantah para menteri-menterinya. Nah, ini bukan tabiat pemimpin. Anak buah saya salah pilih. Saya akan bertanggung jawab. Katanya kan gitu. Nunggu 102 hari. 102 hari udah 102 hari udah lewat. kemarin ketika pidato di Istora Senayan, ada siapa yang tidak taat kepada saya tendang. Sampai begini-begini kan. Nah, itu presiden. Ya, komitmennya kita hargai, bagus. Tapi realisasinya kita juga nanti. Kita tunggu gitu realisasinya. Oke, kalau begitu terima kasih Matur sekalangkong. Udah Ferry Mator Sekalangkong. Mator sekalangkong. Ada nya kayak Perancis ya. Iya. Kayak bahasa Perancis ya. Kan Madura tuh Pak. Dekat, Madura ya? dekat dengan Arab. Jadi ada gunahnya, dengung. Kalau belajar tajwid itu ada gunahnya. Kalau dengung dalam bahasa Arab, nun bertemu kaf. Nun bertemu kaf. Kalau di Madura? Ya sama. Bertemu eng. Enggak, kalau di Madura enggak bertemu kaf, bertemu kof. Sama saja. Jadi Madura itu karena dekat dengan Arab, sama logat-logatnya Arab, jadi memang ada gunahnya, ada dengung. Sama-sama di tepi pantai. Iya. Makanya dikelilingi laut. Makanya pimpinannya kof. Jadi Mator Sekalangkong, Udah Ferry sudah mau datang ke sini makan sate saya. Saya lupa jawabannya apa? Depade. Oh iya, depade. Sami-sami itu kan orang Jawa, Pak. Depade. Mator Sekalangkong, Mas Efrizal. Ini sudah bisa. Iya, udah, sorry. Mator Sekalangkong, Udah Efrizal. Yang hari ini tampil dengan topi hijau. Artinya sejuk. Tidak semua hijau NU, bisa juga Muhammadiyah. Iya. Beda hijaunya. Beda ya. Beda hijaunya. Ini lebih ke NU nih. Hidup NU. Jadi sekali lagi Mator Sekalangkong, Mas Ferry, Udah Efrizal, para pemirsa sekalian, terima kasih sudah menonton tayangan ini.
ini sungguh berangkat dari sebuah kegelisahan karena DPR kecenderungannya mau sewenang-wenang. Masa pejabat yang setara dengan dia kedudukannya mau dipecat seenaknya sendiri? Sudah gitu dasarnya hanya tatar-tatar pula. Jadi mari kita kawal bersama-sama agar kejadian ini tidak terulang, dan salah satu kuncinya juga dari Bapak Presiden Prabowo. Kita berharap mudah-mudahan beliau dapat mengembalikan situasi ketatanegaraan kita ini sesuai dengan rel, sesuai dengan peraturan perundang-undangan. Jangan lupa yang sudah menonton untuk subscribe dan komen. Saya Cak Imam, pemilik warung sate ini. Komen Anda akan kami baca dan kami diskusikan di sini. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.